tema kita. Ya. Nah, tadi di sesi yang pertama kita sudah belajar tentang prinsip-prinsip satu tubuh. Mari kita lihat satu contoh yang begitu luar biasa, yang langsung terkait bagaimana Tuhan memilih, lalu memberkati dan menjadikan dia berkat. Siapa itu? Abraham. Ya. Kejadian 12 ayat 2 dikatakan seperti ini. Aku akan membuat engkau, Abraham, yang menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau menjadi berkat. Ya, kita tentu pernah membaca ayat ini. Nah, apa artinya? Kita lihat janji Tuhan kepada Abraham, janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya, dan juga berlaku buat kita, berlaku buat rumah tangga kita, dan berlaku juga buat klasis kita, dan juga berlaku buat gereja kita. Nah, apa janjinya? Yang pertama, Allah berjanji memberkati Abraham dan keluarganya dengan secara kuantitas jumlah bangsa yang besar, dan kualitas membuat namamu masyhur. Jadi kalau Tuhan memberkati kita selalu dua sisi, memberkati secara kuantitas jumlah dan memberkati secara kualitas. Nah, kalau kita kaitkan kepada gereja kita, Tuhan bisa memberkati gereja kita dengan kuantitas, jumlahnya bertambah-tambah, tapi jangan lupa harus ada berkat secara kualitas. Jemaat bertumbuh di dalam kasih, jemaat bertumbuh di dalam pelayanan, hamba-hamba Tuhan bertumbuh di dalam komitmen, dan seterusnya. Nah, ini janji Tuhan kepada Abraham, memberkati dia baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Nah, kalau di klasis kita, Pak, berapa banyak jumlah kita, Pak? Jumlah jemaat kita sekitar 2.500 kakak. 2.500 kakak, luar biasa. Artinya Tuhan memberkati klasis Jakarta Pontianak dengan Jakarta Kalimantan dengan kuantitas 2.500. Tapi juga harus jangan lupa kita berdoa agar yang 2.500 ini memiliki kualitas. Wah, ini tanggung jawab Pak Ketua itu luar biasa. Tanggung jawab Ketua Moderamen itu luar biasa. Karena janji ini tidak hanya sekedar kuantitas. Jangan dulu kita berbangga kalau jumlah jemaat kita bertambah, tapi kita harus berdoa supaya jemaat yang bertambah ini kualitasnya juga bertambah. Ya, ya, tunjangan juga bertambah. Puji Tuhan, peka sekali Pak. Baik ya. Nah, lalu Tuhan juga berjanji akan menjadikan Abraham berkat. Menjadikan Abraham atau memakai Abraham memberkati yang lain. Nah, apa artinya diberkati? Jadi, oke, saya dapat kado luar biasa ini ya. Ini adalah berkat ya. Saya diberkati melalui kado ini. Dan tentu berkat ini akan menjadi sebuah momen buat saya tetap mengingat GBKP Klasis Jakarta Kalimantan ya. Nah, lalu kita harus mengerti sebenarnya diberkati itu artinya apa? Menjadi berkat itu artinya apa? Mari kita lihat dalam ayat ini. Nanti kita akan menemukan artinya. Ini ayat yang terkenal. Yeremia 17 ayat 1-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi berkat itu dikaitkan dengan pertumbuhan pohon. Ya, berkat itu bagi pohon itu dia ditanam di tepi batang air, yang merambatkan batang akar-akarnya sehingga membuat tumbuhan itu bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah, dari sini kita menyimpulkan, ini penting sekali supaya kita mengerti, ketika kita diberkati itu artinya
kebutuhan kita dipenuhi Tuhan supaya kita bisa berakar, bertumbuh dan berbuah seperti pohon itu. Itulah yang diberkati. Kalau kita menerima sesuatu, tetapi sesuatu ini tidak membuat kita semakin bertumbuh bagi Tuhan, kita belum diberkati secara khusus. Seandainya kita mendapatkan satu gepok uang, satu kotak uang yang banyak sekali, lalu kita berteriak, puji Tuhan aku diberkati. Tetapi kalau uang itu tidak membuat kita berakar, bertumbuh dan berbuah, itu bukan berkat, belum jadi berkat. Kira-kira begitu ya. Jadi kan kadang-kadang kita sering sekali, aku diberkati. Oke, diberkati lewat apa? Anak-anakku lulus semua, puji Tuhan. Puji Tuhan, begitu anak kita lulus, mereka ini dan kita harus semakin berakar, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena berkat itu tadi. Itu berkat ya. Kita diberkati supaya kita berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah, dengan kata lain, menjadi berkat itu artinya tidak sekedar kita dipakai Tuhan supaya orang lain bisa diberkati, tetapi kita dipakai Tuhan memenuhi kebutuhan orang lain supaya mereka juga berakar, bertumbuh dan berbuah. Jadi itu yang namanya diberkati. Akar kita bertumbuh, pohon kita bertumbuh, itu diberkati. Jadi berkat itu semacam pupuk kepada tumbuh-tumbuhan sehingga dia semakin bertumbuh dan menghasilkan buah. Itu artinya berkat. Jadi mari kita rubah pemikiran kita. Ya, berkat itu artinya yang membuat semakin berakar, bertumbuh dan berbuah. Baju ini kalau tidak mendorong saya untuk mengenal pelayanan GBKP, mendoakan dan bisa ikut membangun di dalamnya, maka ini hanya sekedar dari pemberian, kan begitu ya. Tetapi kalau baju ini membuat sebuah pemikiran dalam diri saya, GBKP klasis memerlukan berkat Tuhan, apa yang bisa saya lakukan? Nah, itu berubah, tidak sekedar menjadi pemberian, tapi yang membuat saya diberkati dan menjadi berkat. Kita tidak mungkin dipakai Tuhan menjadi berkat kalau kita tidak diberkati. Dan berkat itu berhubungan dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Beda ya? Apa bedanya kebutuhan dengan keinginan? Kalau kebutuhan, kalau itu tidak terpenuhi, kita akan terganggu. Kalau keinginan, kalau itu tidak terpenuhi, belum tentu kita terganggu. Makanya firman Tuhan, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluan. Belum tentu keinginan dipenuhi, tapi kebutuhanmu pasti dipenuhi. Kata firman Tuhan, jangan kamu khawatir akan apa yang kau makan, minum, pakai. Itu kebutuhan, pasti Tuhan jamin. Dan ketika kebutuhan kita dijamin oleh Tuhan, kita diberkati dan pada gilirannya menjadi berkat. Ya, nah seperti kesaksian Paulus di bawah ini, contoh orang yang diberkati dan memberkati. Ini kalimat yang luar biasa. Pendek, Paulus berkata, dan mereka memuliakan Tuhan karena aku. Kata Paulus. Bisa nggak kita berkata seperti itu? Suatu saat kita harus bisa berkata begitu, Pak. Klasis Jakarta dan Kalimantan memuliakan Tuhan karena apa yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam. Itu artinya dipakai menjadi berkat. Nah, kalau begitu, coba kita renungkan ini. Sejauh mana orang lain memuliakan Tuhan, yaitu dia bisa berakar, bertumbuh dan berbuah. Sejauh mana mereka bertumbuh, berbuah, berakar karena kita, maka sejauh itulah kita dipakai untuk menjadi berkat. Ya. Makanya kita perlu renungkan, apakah kita sudah dipakai Tuhan menjadi berkat? Puji Tuhan, puji Tuhan. Sejauh mana kita dipakai Tuhan menjadi berkat? Itu yang terus kita perluas dan perdalam. Semakin dipakai Tuhan menjadi berkat, sehingga orang-orang lain akan memuji dan memuliakan Tuhan karena kita. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini pesan penting, kita diberkati supaya hidup kita berakar, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Kita menjadi berkat supaya hidup orang lain bisa berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan.
Nah, bagaimana kita bisa menjadi berkat? Ini saya singkat saja. Yang pertama, melalui perbuatan baik seperti Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik itu dan melihat memuliakan Bapamu yang di surga. Semua kita diberikan potensi untuk berbuat baik. Kita menjadi berkat melalui perbuatan baik kita, supaya terang kita, yaitu perbuatan baik kita, bisa kita jadikan berkat. Ini ada video, tapi karena waktu kita yang terbatas ya. Bagaimana menjadi berkat? Yang kedua, melalui pelayanan kita, melalui pelayanan yang kita lakukan dengan karunia-karunia kita. Ya, ada karunia untuk mengajar, bernyanyi, dan seterusnya. Kalau firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus ini, ya, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, supaya Allah dimuliakan. Allah dimuliakan salah satunya dengan karunia yang kita pakai. Karunia yang dipakai. Pak punya karunia apa, Pak? Selama ini yang Tuhan pakai? Khotbah? Puji Tuhan. Karunia apa lagi? Bermain musik? Bisa, puji Tuhan. Ya. Ketika karunia-karunia itu kita pakai, itulah cara Tuhan menjadikan kita berkat bagi orang lain. Ya, sesuai dengan tema kita, menjadi keluarga yang dipilih, menjadi berkat. Kita harus diberkati dulu. Yang ketiga, bagaimana menjadi berkat? Ini melalui bertolong-tolongan menanggung beban. Dalam kehidupan kita sebagai gereja, anak-anak Tuhan, sering sekali kita itu tidak melakukan bagian kita dalam bertolong-tolongan, sehingga banyak yang kehilangan berkat karena kita tidak mau menjadi berkat dengan bertolong-tolongan, ya. Nah, ini satu video yang saya senang sekali menampilkan, dan mungkin sudah ada yang pernah melihat, suka makmur saya tampilkan, tapi tidak apa-apa. Now, Johnny has to win and to be sure of taking the title. And right now he seems to have lost control of his legs, and this is worrying. Oh, and he's starting to slow, and there is a little way to go. There's half a K to go, and Johnny is running out of time, and he's losing his sense of direction. This is worrying. Oh, goodness me. This is a horrible sight. Jonathan Brownlee has lost it now and has staggered to a stop at the side of the course, and Alistair's stopped to help him along. And Alistair is going to try and carry his brother home. Dramatic scenes in Cozumel as the Olympic champion carries his younger brother towards the podium. I cannot believe what we are seeing here. Is this allowed? Is he allowed to help his brother? Is that part of the rules? I'm not too sure. We've never seen anything like this before. Unbelievable scenes. Unbelievable scenes in Cozumel. The Brownlee brothers arm in arm, but it's not by way of celebration. Henry Struman celebrating. He's going to win this race in Cozumel out of nowhere. But we have to be concerned about the health of Jonathan Brownlee. And they're not even on the final stretch yet. Struman wins in Cozumel. The brothers are coming home arm in arm to finish in second and third, but Johnny can hardly stand. And Alistair is having to drag him across the line and pushing him home for second. Johnny finishes in second. Goodness me, what an incredible conclusion here in Cozumel. I've never seen anything like that anywhere in world sport. Iya, itu kisah nyata abang beradik, ya, lomba lari. Lalu adiknya tiba-tiba kram, padahal dia tinggal 500 meter lagi. Lalu abangnya dari belakang, dia menolong adiknya. Padahal harusnya kalau dia tidak tolong, siapa juara? Dia, ya, yang juara. Nah, Chris, kalau seandainya kau menjadi abangnya, kau tinggalkan gak adikmu?
Hah? Gimana, Chris? Sebentar ya. Kalau di dalam dunia olahraga yang menjunjung sportivitas, nggak masalah abang yang meninggalkan adiknya. Ini kan olahraga. Ya kau kesalahanmu sendiri. Ini olahraga kok. Artinya secara etika nggak masalah. Tapi dia nggak bisa meninggalkan adiknya. Kalau kau Chris sama nggak kira-kira? Kau tolong atau kau tinggalkan? Tolong. Oh, yang benar. Nah, pada waktu selesai, kedua orang ini diinterview. Lalu ditanyalah abangnya, bang, kenapa kamu bodoh sekali membuang kesempatan juara? Harusnya nggak perlu kau tolong adikmu kan? Kenapa kau tolong? Terus dia dengan tulus ngomong gini, coba ya, perhatikan jawaban dia. Pak, kalau aku tidak tolong adikku, nanti kami pulang di rumah, aku dimarahin mamaku. Nanti mamaku bilang, kenapa kau tinggalkan adikmu? Kira-kira begitu ya. Nah, Bapak Ibu, bukankah Bapak kita di surga juga akan sedih kalau kita anak-anaknya tidak bertolong-tolong? Amin ya. Ini pesannya. Mari kita bertolong-tolongan. Kita juga tolong Pak Ketua kita untuk bagaimana memiliki visi bagi klasis Jakarta Kalimantan. Saling bertolong-tolongan. Itu prinsipnya. Oke, yang terakhir ini, bagaimana kita bisa menjadi berkat? Kita melalui kesaksian hidup kita. Kalau kita baca ayat-ayat ini ya, kesaksian hidup kamu, kata si Paulus. Tahan uji kamu, ketaatan kamu, kemurahan hatimu. Lalu apa lagi di sana? Mereka merindukanmu karena kasih karunia yang ada padamu. Kalau kita mau menjadi berkat, jangan lupa kesaksian hidup kita selama ini akan membuat mereka menjadi diberkati melalui kesaksian kita seumur hidup kita. Nah, saya akan sampai kepada yang terakhir karena waktu kita sudah ini ya, ini tadi rangkumannya, melalui perbuatan baik, melalui pelayanan sesuai karunia kita, melalui bertolong-tolongan, lalu kemudian melalui buah kesaksian hidup. Dan saya masuk ke bagian yang terakhir. Baik. Inilah tema kita. Jadi intinya sesuai dengan tema kita, keluarga yang kuat akan menjadikan gereja atau rumpun menjadi kuat. Ya. Lalu gereja atau rumpun yang kuat akan menjadikan komunitas klasis kita menjadi kuat. Lalu komunitas klasis yang kuat menjadikan bangsa kita dan sinode gereja kita menjadi kuat. Dimulai dari mana? Dimulai dari mana? Dari keluarga yang bagaimana? Yang diberkati dan menjadi berkat. Keluarga yang bagaimana? Yang hidup di dalam prinsip-prinsip satu tubuh. Karena itu, mari kita menjadi keluarga yang dipilih, diberkati, dan menjadi berkat seperti Abraham tadi itu untuk pertumbuhan gereja kita GPK. Ya, saya cukupkan sampai di sini Bu Deni karena waktu kita kalau mau tanya jawab ya. Terima kasih. Oke Pak. Boleh Pak, sesi aja Pak. Oke, terima kasih Pak buat materi yang sangat membangun ya bagi keluarga pendeta. Karena ini audiensnya Pak, hadir. Ada dari kalangan adik-adik yang masih muda, yang parubaya, ada juga pendeta pensiun di sini. Jadi paling tidak bagaimana menjawab sebuah ataupun menuntaskan sebuah perbedaan itu akan menggiring kami sebagai keluarga pendeta untuk dapat menemukan jawaban yang membuat kami juga bisa menjalani dunia pelayanan itu dengan baik di pikirannya. Jadi untuk hal ini Pak Sihombing memberikan waktu satu sesi bagi kita untuk dapat memberikan tanggapan, pertanyaan ataupun masukan dari bahan kita. Jadi sesi pertama akan kami buka membantah kelina. Apa yang kita si ada pun melengkapi atau B apa ya? Sharingnya dari bahan kita. Kami persilakan untuk sesi yang pertama. Karena hanya satu sesi ya Pak ya. Hanya satu sesi. Silakan.
Nggak jelas? Oke, tanpa berlama-lama Pak, karena memang waktu kita sudah sampai jam 9 lewat ya. Jadi karena memang teman-teman juga mereka tidak bertanya bukan karena tidak jelas, tapi tidak ada lagi yang mau ditanyakan karena sudah terlalu jelas gitu loh. Jadi terima kasih Pak atas kesediaannya untuk dapat memberikan pembekalan kepada kami agar senantiasa apa yang Bapak paparkan kepada kita pada malam hari ini akan mengantarkan kami untuk sharing di esok hari agar mencapai sebuah kebersamaan di dalam keluarga Allah, khususnya bagi keluarga Pendeta Kasih Jakarta Kalimantan. Terima kasih Pak. Jadi Manbangga Grina ya, Ketua Klasis, sebelum Bapak Si Hombing permisi mau pulang atau nginep sini Pak? Jadi saya rasa kasih ini sama Bapak Pendeta kita sebentar, Pendeta mari. Kamu mereka ke sana. Ngangkat setuju. Mana tadi bendahara? Pak Bendahara, bareng-bareng mari. Mari Pak. Pak Bendahara sama Ketua. Sekalian ucapkan terima kasih ya. Tentu pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan atas waktu kesempatan yang sungguh sangat berharga yang telah dianugerahkan bagi kita, terkhususnya bagi kami keluarga besar pendeta di GPKP Kelas Jakarta Kalimantan yang dapat menerima sharing dengan tema kebersamaan yang dilaksanakan di tempat ini. Sekaligus juga kami mengucapkan banyak terima kasih buat Pak Pendeta dengan Ibu yang sudah bersedia untuk memberikan waktu, memberikan sharingnya. Jadi kami biarlah apa yang kita sharingkan hari ini, apa yang kami terima, apa yang kami dengar ini berguna untuk semakin mengeratkan kekeluargaan di tengah-tengah kelas kita, sehingga apa yang kita harapkan dalam subtema bisa tercapai. Jadi kami juga tetap meminta supaya Bapak juga bersedia jikalau ada teman-teman kita atau gereja-gereja kita yang membutuhkan pembinaan dan sharing dalam pelayanan. Jadi yang ketiga, kami memang sangat mengharapkan kita bisa bersama di tempat ini sampai selesai acara, tetapi sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing, walaupun Bapak harus kembali ke Bandung, sampailah di tujuan dengan